Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir. Salam hormat saya sampaikan kepada Dewan Juri, panitia penyelenggara dan para peserta lomba dan para hadirin yang hadir di tempat ini. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, medsosmu membunuhmu, itulah judul pidato saya. Hari ini media sosial atau medsos bukan lagi sebatas sarana untuk berkomunikasi, berteman dan bersosialisasi secara online. Tetapi medsos hari ini membawa banyak manfaat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Di antaranya sebagai media edukasi untuk belajar, sebagai media untuk berjualan, dan sebagai media untuk mendapatkan penghasilan secara online. Mungkin hadirin pernah mendengar ibadah orang ini. Dia ingin dari media juga dan Atta Halilintar. Dia ingin bisa mendapatkan penghasilan 50 juta sampai dengan 1 juta per video di TikTok. Raditya Dika bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar untuk sekali endorse di Instagram. Atta Halilintar bisa mendapatkan penghasilan 6 juta sampai dengan 10 miliar bulan dengan konten-kontennya di YouTube. Itulah beberapa contoh pengguna media sosial yang dapat mendatangkan penghasilan secara konten. Selain membawa banyak manfaat yang besar, medsos juga dapat menimbulkan beberapa masalah apabila digunakan dengan tidak benar. Di antaranya seperti penyebaran berita bohong atau hoax, penipuan, bahkan tidak sedikit yang mengarah kepada tindakan kriminal. Saling ejek di media sosial, seorang pelajar SMP tewas dengan cara tragis. Inilah salah satu contoh berita di diwan.com pada tanggal 23 Agustus 2020. Seorang pelajar SMP di Cianjur tewas dianiaya 5 pelajar lainnya hanya karena saling ejek di media sosial. Satu orang pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan 4 pelaku lainnya dijerat ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pembunuhan, kematian dan penjara itulah salah satu contoh dan aplikasi dari penggunaan medsos yang tidak benar. Oleh karena itu, dalam menggunakan medsos kita harus mengedepankan etika bermedsos. Di antaranya, pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita menjaga kedamaian. Sebagaimana Islam itu berkata damai dan mendamaikan, serta membawa kesejahteraan dan ketentraman. Maka media sosial juga harus dijadikan sarana untuk mewujudkan perdamaian, bukan sebaliknya. Etika bermedsos yang kedua, saling sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan melalui medsos dan internet sudah dipastikan kebenarannya. Maka sebagai makhluk yang berakal, setiap kita menerima kabar, pastikan dulu kebenarannya. Dalam ajaran Islam, prinsip ini disebut kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi'alladhi fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu itu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Jika telah dipastikan berita tersebut benar, barulah kita bisa share melalui medsos. Ketika bermedsos yang ketiga, tidak boleh pamer. Belakangan ini ramai dibicarakan fenomena flexing. Banyak orang yang senang memamerkan kemewahannya melalui medsos. Dalam ajaran Islam, hal demikian itu dilarang keras karena dapat menimbulkan banyak efek negatif. Jika sikap pamernya itu dilihat oleh orang yang tidak mampu, dapat menimbulkan rasa iri hati dan tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Jika kita memiliki kemampuan yang berlebih, syukuri dengan cara yang benar tanpa harus memamerkannya melalui medsos. Hadirin yang dirahmati Allah, dan juga bermedsos yang keempat tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah harimau, maka di era medsos hari ini istilah tersebut bisa berubah menjadi dari harimau. Artinya apa yang kita posting melalui medsos harus kita pertanggungjawabkan. Setiap kali postingan harus dipikirkan dampak yang akan muncul dari postingan tersebut. Maka cukuplah posting hal yang baik saja. Dan yang terakhir, ketika bermedsos yang kelima, tidak menghargai sesama. Kita sebagai sesama muslim dan sesama manusia harus saling menghargai. Dalam Al-Quran, surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pembicaraan saya tentang ketika bermedia sosial dalam ajaran Islam. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap langkah yang kita tempuh dalam hidup selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah menyimak pidato saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.